Oke, kita langsung mulai aja. Kenalkan kami dari kelompok 12. Kali ini kami akan membahas tentang budaya organisasi. Kelompok kami ada Bima Arianto, Bayu Septian, Leonardo Ivan, dan Anis Afriani. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain. 7 karakteristik utama esensi budaya organisasi yaitu pertama, inovasi dan pengambilan risiko, yaitu sejauh mana karyawan didorong untuk menjadi inovatif dalam mengambil keputusan maupun mengambil resiko yang akan dihadapi dalam tiap masalah. Lalu yang kedua adalah perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan untuk menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap detail yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga adalah orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen berfokus pada hasil atau hasil daripada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Lalu yang keempat adalah orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek hasil pada orang-orang dalam organisasi. Yang kelima adalah orientasi tim, yaitu sejauh mana aktivitas kerja diorganisasikan di sekitar tim daripada individu. Yang keenam adalah agresivitas, yaitu sejauh mana orang lebih agresif dan kompetitif daripada santai dalam setiap pekerjaannya, ataupun masalah yang dihadapi. Lalu yang terakhir adalah stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan, mempertahankan status quo berbeda dengan pertumbuhan. Budaya dalam istilah deskriptif. Budaya organisasi menunjukkan bagaimana karyawan memandang karakteristik suatu organisasi. Ini merupakan yang dinamakan deskriptif. Lalu, penelitian tentang budaya organisasi telah berusaha untuk mengukur bagaimana karyawan melihat organisasi mereka. Contohnya, apakah itu mendorong kerja tim, apakah itu menghargai inovasi, apakah itu menghambat inisiatif. Sebaliknya, kepuasan kerja berusaha mengukur bagaimana perasaan karyawan tentang harapan organisasi, praktik, penghargaan, dan sejenisnya. Meskipun kedua istilah memiliki karakteristik yang tumpang tindih, perlu diingat bahwa budaya organisasi bersifat deskriptif, sedangkan kepuasan kerja bersifat evaluatif, yaitu dapat dinilai dengan melihat kinerja seorang karyawan. Apakah organisasi mempunyai kesamaan budaya? Budaya organisasi mewakili persepsi yang dimiliki oleh anggota organisasi secara umum. Pernyataan tentang budaya organisasi hanya valid jika individu dengan latar belakang yang berbeda atau pada tingkat yang berbeda dalam organisasi menggambarkan budaya dalam istilah yang sama. Jika organisasi hanya terdiri dari subkultur, budaya organisasi yang dominan akan secara signifikan kurang kuat. Ini adalah aspek makna bersama dari budaya yang menjadikan alat yang ampuh untuk membimbing dan membentuk perilaku. Semakin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti dan semakin besar komitmen mereka, semakin kuat budaya dan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku anggota. Alasannya bahwa tingkat nilai dan intensitas bersama yang tinggi menciptakan iklim kontrol perilaku yang tinggi. Lalu, fungsi kebudayaan. Budaya memiliki peran yang menentukan batas, seperti ia menciptakan perbedaan di antara organisasi. Kedua, menyampaikan rasa identitas bagi anggota organisasi. Ketiga, budaya memfasilitasi komitmen untuk sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi individu. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan memberikan standar tentang apa yang harus dikatakan dan harus dilakukan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bima. Selanjutnya, budaya menciptakan iklim. Iklim organisasi mengacu pada persepsi bersama yang dimiliki anggota organisasi tentang organisasi dan lingkungan kerja mereka. Aspek budaya ini seperti semangat tim di tingkat organisasi. Iklim tempat kerja yang positif telah dikaitkan dengan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan kinerja organisasi juga. Misalnya, seseorang yang menghadapi iklim yang positif akan merasa lebih nyaman
berkolaborasi dengan rekan kerja terlepas dari latar belakang demografis mereka. Selanjutnya ada dimensi etika budaya. Iklim etika organisasi sangat mempengaruhi cara anggota individu merasa mereka harus berperilaku. Iklim instrumental berhubungan negatif dengan kepuasan kerja karyawan dan komitmen organisasi, meskipun iklim tersebut menarik bagi kepentingan pribadi. Iklim instrumental secara positif terkait dengan adanya niat berpindah, intimidasi di tempat kerja dan perilaku menyimpang. Iklim kepedulian dan aturan dapat membawa kepuasan kerja yang lebih besar. Kepedulian, kemandirian, aturan dan hukum dan iklim pada juga mengurangi niat berpindah karyawan, intimidasi di tempat kerja dan perilaku disfungsional. Selanjutnya budaya dan keberlanjutannya. Untuk menciptakan bisnis yang benar-benar berkelanjutan, organisasi harus mengembangkan budaya jangka panjang dan menerapkan nilai-nilainya. Dengan kata lain, perlu ada sistem yang berkelanjutan untuk menciptakan keberlanjutan. Budaya dan inovasi. Perusahaan yang paling inovatif seringkali dicirikan oleh budaya mereka yang terbuka, tidak konvensional, kolaboratif, didorong oleh visi, dan mempercepat. Kemudian budaya sebagai kewajiban. Hambatan untuk mengubah budaya adalah kewajiban ketika nilai-nilai bersama tidak sesuai dengan nilai-nilai yang memajukan efektivitas organisasi. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika lingkungan organisasi mengalami perubahan yang cepat dan budaya yang mengakar mungkin tidak lagi sesuai. Hambatan keragaman, memperkerjakan karyawan baru yang berbeda dari mayoritas dalam ras, usia, jenis kelamin, kecacatan, atau karakteristik. Perilaku yang beragam dan kekuatan unik cenderung berkurang ketika orang berasimilasi. Budaya yang kuat dapat menjadi kewajiban ketika secara efektif menghilangkan keuntungan dari keragaman. Hambatan akuisisi dan merger ketika manajemen melihat keputusan atau merger. Faktor keputusan kuncinya adalah potensi keuntungan finansial dan sinergi produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bayu Saptian. Untuk selanjutnya yaitu tahapan penciptaan budaya. Pertama, pendiri hanya memperkerjakan dan mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama dengan mereka. Yang kedua, mereka mengindoktrinasi dan mensosialisasikan karyawan tentang cara berpikir dan perasaan mereka. Dan yang terakhir, ketiga, perilaku pendiri sendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Selanjutnya, menjaga budaya agar tetap hidup. Ada 3 kekuatan memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan budaya. Yang pertama, seleksi. Tujuan eksplisit dari proses seleksi adalah untuk mengidentifikasi dan memperkerjakan individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan dengan sukses. Yang kedua, manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak memiliki dampak besar pada budaya organisasi melalui kata-kata dan perilaku. Eksklusif senior menetapkan norma-norma yang menyaring melalui organisasi tentang misalnya, apakah pengambilan risiko diinginkan, seberapa banyak kebebasan yang diberikan manajer kepada karyawan, pakaian apa yang pantas, dan tindakan apa yang menghasilkan kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan lainnya. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi dapat membantu meringankan masalah. Banyak karyawan melaporkan bahwa pekerjaan baru mereka berbeda dari yang diharapkan. Karyawan mempelajari budaya. Budaya ditransmisikan kepada karyawan dalam beberapa bentuk. Yang paling kuat adalah cerita, ritual, simbol material, dan bahasa. Yang pertama ada cerita. Biasanya mencakup narasi tentang pendiri organisasi, pelanggaran aturan, kesuksesan sederhana menjadi kaya, pengurangan tenaga kerja,
relokasi karyawan, reaksi terhadap kesalahan masa lalu, dan penanganan organisasi. Yang kedua ada ritual, merupakan rangkaian aktivitas berulang yang mengekspresikan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi, tujuan apa yang paling penting, dan atau orang mana yang penting versus mana yang dapat dikorbankan. Yang ketiga, simbol, tata letak kantor pusat perusahaan, jenis mobil eksklusif, puncak diberikan, dan ada atau tidak adanya pesawat perusahaan adalah bentuk contoh simbol material lainnya, termasuk ukuran kantor, keanggunan perabot, fasilitas, dan pakaian. Yang terakhir ada bahasa. Banyak organisasi dan subunit di dalamnya menggunakan bahasa untuk membantu anggota mengidentifikasi budaya, membuktikan penerimaan mereka terhadapnya, dan membantu melestarikannya. Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, budaya etis. Terlepas dari perbedaan lintas industri dan budaya organisasi yang etis memiliki beberapa nilai dan proses yang sama. Oleh karena itu, manajer dapat menciptakan budaya lebih etis dan berpegang pada prinsip-prinsip berikut, yaitu yang pertama, jadilah panutan yang terlihat. Yang kedua, komunikasikan harapan etis. Yang ketiga, memberikan pelatihan etika. Yang keempat, menghargai tindakan etis secara nyata dan menghukum tindakan yang tidak etis. Yang kelima, menyediakan mekanisme perlindungan. Untuk faktor yang kedua yaitu budaya positif. Budaya organisasi yang positif menekankan pada pembangunan kekuatan karyawan, penghargaan lebih dari hukuman, dan mendorong vitalitas dan pertumbuhan individu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas di tempat kerja bukanlah tentang praktik keagamaan yang terorganisir, bukan juga tentang Tuhan atau teologi. Spiritualitas tempat kerja mengakui bahwa orang memiliki kehidupan batin yang dipupuk dan dipelihara oleh pekerjaan yang bermakna dalam konteks komunitas. Contohnya seperti ketika sebuah perusahaan menekankan komitmennya untuk membayar pemasok dunia ketiga dengan harga yang wajar untuk produk mereka guna memfasilitasi pengembangan masyarakat. Organisasi yang mendukung budaya spiritual mengakui bahwa orang berusaha menekankan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka, dan keinginan untuk berhubungan dengan manusia lain sebagai bagian dari komunitasnya. Karakteristik organisasi spiritual. 1. Kebajikan. Organisasi spiritual menghargai kebaikan terhadap orang lain dan kebahagiaan karyawan, memangku kepentingan organisasi lainnya. Kedua, rasa tujuan yang kuat. Organisasi spiritual membangun budaya mereka di sekitar tujuan yang bermakna. Meski keuntungan mungkin penting, itu bukan nilai utama. Ketiga, kepercayaan dan rasa hormat. Organisasi spiritual dicirikan oleh rasa saling percaya, kejujuran, dan keterbukaan. Karyawan diperlukan dengan harga diri dan nilai sesuai dengan martabat setiap individu. Keempat, keterbukaan pikiran. Menghargai pemikiran yang fleksibel dan kreativitas di antara karyawan. Mencapai spiritualitas dalam organisasi. Beberapa jenis praktik dapat memfasilitasi tempat kerja spiritual, termasuk yang mendukung keseimbangan
kehidupan kerja. Pemimpin dapat menunjukkan nilai, sikap, dan perilaku yang memicu motivasi intrinsik dan rasa memenuhi panggilan melalui pekerjaan. Kedua, mendorong karyawan untuk mempertimbangkan bagaimana pekerjaan mereka memberikan rasa tujuan dapat membantu mencapai tempat kerja spiritual. Seringkali ini dilakukan melalui konseling kelompok dan pengembangan organisasi perusahaan. Biasanya dalam masalah ini, banyak pendeta yang dipekerjakan oleh agensi seperti Marketplace di Calpain, Amerika Serikat. Bagaimana budaya organisasi dipengaruhi oleh konteks global? Budaya organisasi begitu kuat, sehingga sering melampaui batasan-batasan nasional. Tapi, itu tidak berarti organisasi harus atau bisa mengabaikan budaya lokal. Budaya organisasi sering mencerminkan budaya nasional. Pengelolaan perilaku etis adalah salah satu area di mana budaya nasional dapat bergesekan dengan budaya perusahaan. Contohnya, manajer A mendukung supremasi kebutuhan pasar anonim sebagai kewajiban moral bagi organisasi bisnis. Pandangan dunia melihat suap, nepotisme, dan mengutamakan kontak pribadi sebagai hal yang sangat tidak etis. Menciptakan budaya organisasi multinasional dapat memulai perselisihan antara karyawan dari negara-negara yang bersaing secara tradisional. Sekian dari kelompok kami dalam memaparkan tentang budaya dalam berorganisasi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian.